Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irsutami selaku dosen pengajar mata kuliah auditing akuntansi manajerial, dan yang terhormat kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas AM4D akan mempresentasikan hasil PBL kami mengenai audit kepatuhan pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika Politeknik Negeri Batam. Kelompok 4 kelas AM4D terdiri atas 5 anggota. Yang pertama saya sendiri selaku ketua tim, yaitu Winnie Wazat Wibowo. Yang kedua ada Christopher Alexandro. Yang ketiga ada Dini Novianti. Yang keempat ada Retno Widianti. Dan yang terakhir ada Rika Feriana. Selanjutnya ialah daftar isi yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama ialah profil instansi atau unit atau bagian. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada tahapan audit kepatuhan. Dan yang terakhir ada lampiran. Yang pertama ialah profil instansi atau unit atau bagian. Nama bagian ialah bagian pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika yang beralamat di Politeknik Negeri Batam atau tepatnya di Batam Center, Jalan Ahmad Yani, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, dengan nomor telepon +62 778 469 858. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Politeknik Negeri Batam. Yang selanjutnya ialah tinjauan pustaka atau literatur. Yang pertama ada definisi auditing, yang kedua ada definisi audit kepatuhan, yang ketiga ada definisi internal control questionnaire atau ICQ, yang keempat ada program audit, dan yang kelima ada bukti audit. Yang pertama ialah definisi auditing. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada definisi audit kepatuhan, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan seperti manajemen atau dewan komisaris, maupun pihak eksternal seperti pemerintah, Bapepom LK, Bank Indonesia, maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengertian ICQ atau Internal Control Questionnaire. Dalam buku yang berjudul Auditing, Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik, Jilid 1 menjelaskan bahwa ICQ merupakan digunakan untuk mempelajari internal kontrol yang terdapat di perusahaan dengan cara saling tanya jawab antara auditor dan klien. Kemudian yang keempat ada program audit. Program audit merupakan suatu rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama audit berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang objek yang diaudit. Di dalam program audit ini menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Kemudian yang terakhir ada bukti audit, merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi maupun semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Selanjutnya adalah tahapan audit kepatuhan. Yang pertama ada Internal Control Questionnaire atau ICQ, yang kedua ada tabulasi, yang ketiga ada kesimpulan sementara, yang keempat ada program audit, yang kelima ada kertas kerja, dan yang terakhir ada dokumen dan bukti. Kita ke yang pertama yaitu Internal Control Questionnaire atau ICQ. Dengan jumlah jawaban ya sebanyak 19 pertanyaan dan dengan jawaban tidak sebanyak 3 pertanyaan. Dengan presentasi jawaban ya sebesar 87% dan jawaban tidak sebesar 13% dengan total 100%. Selanjutnya ada tabulasi dan kesimpulan sementara. Berikut merupakan tabulasi dari jawaban ICQ pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika
dengan jumlah pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan, dan dengan jumlah jawaban ya sebanyak 19, dengan jumlah jawaban tidak sebanyak 3, dan dengan persentase sebesar 87%. Kemudian ada kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara hasil prosedur pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika dengan narasumber Ibu Yeni Rohayati selaku Koordinator Magang Program Studi Multimedia dan Jaringan menunjukkan persentase di atas 75% untuk jawaban ya. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pada unit audit adalah sangat baik. Artinya, terlaksananya prosedur kepatuhan dalam melaksanakan dan mengevaluasi magang di jurusan Informatika Politeknik Negeri Batam sesuai ketentuan, sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat ada program audit. Program audit pengujian kepatuhan prosedur pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika terdiri atas 6 prosedur. Yang pertama ialah data pendaftaran magang, kemudian ada data mahasiswa magang yang telah melaksanakan magang, kemudian ada juga terkait dengan laporan atau borang BO 8.4.3.1 dan lain sebagainya. Berikut merupakan program audit yang kami laksanakan di pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika. Terdapat 6 program audit. Berikut ialah kertas kerja pengujian pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika. Yang pertama itu ada kertas kerja prosedur 1 dengan memiliki 2 indeks yaitu A dan B. A itu menunjukkan bahwa sampel telah diupdate ke dalam borang BO 8.4.1.2. Kemudian ada juga indeks B yang menyatakan bahwa borang BO 8.4.1.2 telah diisi dengan lengkap dan jelas, yang terdiri dari nama prodi, tahun ajaran, semester, nomor, NIM, dan lain sebagainya. Nah, di kertas kerja prosedur 1 ini, kami tidak mendapatkan data atau dokumen terkait borang pendaftaran magang. Kami tidak diberikan data terkait borang BO 8.4.1.2. Kemudian ada juga kertas kerja prosedur 2 dengan indeks sebanyak 4, A, B, C, dan D. Dengan keterangan A itu menunjukkan bahwa sampel telah mengisi logbook magang setiap minggunya. Kemudian indeks B menunjukkan bahwa logbook magang itu diisi dengan menggunakan borang BO 8.4.3.1. Kemudian indeks C menunjukkan bahwa logbook diserahkan dalam bentuk digital dan fisik. Kemudian yang D itu telah diisi dengan lengkap sesuai nama mahasiswa, NIM, nomor telepon atau HP, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari kertas kerja prosedur 2 ini bahwa terdapat mahasiswa sebanyak 10 itu telah melaksanakan magang dan kami menemukan beberapa sampel yang tidak patuh sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Terlihat di sini dengan mahasiswa bernama Tatang Romadona dan Sri Andeani, kemudian juga Maulana Muhammad, Jamal Akbar, Novi, Erik, dan Reynanda itu tidak memenuhi di indeks yang D. Jadi BO 8.4.3.1-nya tidak diisi dengan lengkap. Kemudian ada juga kertas kerja prosedur 3 dengan memiliki indeks sebanyak 7 indeks A, B, C, D, E, dan F, dan juga G. Kami menemukan mahasiswa yang tidak patuh sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Di sini terdapat tidak patuh itu di indeks yang C bernama Tatang, Sri, dan Jogi. Indeks C itu menunjukkan bahwa borang umpan balik bank dari industri BO 8.3.4.3.2 itu diisi dengan lengkap dan jelas. Namun ternyata borang umpan balik magang dari industri milik Tatang, Sri, dan Jogi ini tidak terdapat. Kemudian juga Novi dan juga Erik itu tidak memberikan borang umpan baliknya dengan lengkap dan jelas. Kemudian ada kertas kerja prosedur 4
kertas kerja prosedur 4 ini dengan 2 indeks, yaitu A dan B, yang menunjukkan bahwa semua sampel telah dievaluasi dengan mengisi format FO8.4.3.2, kemudian indeks B menunjukkan laporan FO8.4.3.2 itu diisi dengan lengkap dan jelas. Namun setelah kami melakukan pengujian atau pemeriksaan, kami tidak mendapatkan atau audit itu tidak memberikan data atau dokumen terkait borang FO8.4.3.2 tersebut. Kemudian ada kertas kerja prosedur 5 mengenai laporan evaluasi yang telah melaksanakan magang. Ini berbentuk narasi. Sebelumnya, 4 kertas kerja yang sebelumnya itu berbentuk tabel, kemudian ini berbentuk narasi dengan kesimpulan menyatakan bahwa audit tidak memberikan data atau dokumen terkait borang pendaftaran magang yang diminta oleh auditor. Kemudian yang terakhir juga berbentuk narasi, ada kertas kerja prosedur 6 yang berisi tentang laporan pengiriman evaluasi magang ke KPS. Audit tidak memberikan data atau dokumen terkait borang pendaftaran magang yang diminta oleh auditor. Kemudian yang terakhir ada dokumen dan bukti. Nah, berikut kami lampirkan dokumen dan bukti audit. Yang pertama itu ada sampel mahasiswa telah mengikuti magang, kemudian juga terdapat bukti logbook magang borang BO 8.4.3.1, dan kami juga memberikan link dokumen. Jadi dapat dilihat dengan jelas, dengan lengkap juga apa-apa saja yang kami lampirkan di dokumen dan bukti audit ini. Bisa terlihat banyak sekali bukti dan dokumen yang kami lampirkan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan akhir. Nah, kegiatan Project Based Learning atau PBL ini yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan melakukan proses audit kepatuhan terhadap bagian pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika Politeknik Negeri Batam bersama Ibu Yeni Rohayati, SSI MSc, kami menyimpulkan bahwa bagian pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan Informatika belum patuh sepenuhnya terhadap SOP atau peraturan yang ada dan belum melakukan tugas-tugasnya berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, atas analisis yang telah kami lakukan pada program pengujian pengendalian, yang dimana kami mendapatkan beberapa dokumen itu tidak cocok dengan jawaban di ICQ sebelumnya. Kemudian juga kami tidak mendapatkan beberapa dokumen atau bukti tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut kelompok kami pelaksanaan dan evaluasi magang serta program tidak dilakukan dengan baik dan belum patuh terhadap SOP yang berlaku di bagian tersebut. Nah, menurut kami segala prosedur dan pelaksanaan evaluasi magang tidak dilakukan dengan baik dikarenakan semua dokumen itu tidak disertakan dengan bukti yang kompeten, sehingga untuk melacak alur pelaksanaan evaluasi magang itu tidak dapat dilakukan secara langsung karena banyak dokumen yang kami mintai itu tidak disertai dengan bukti. Selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Berikut kami paparkan beberapa foto dokumentasi wawancara kami. Yang pertama ialah dengan Bapak Sudra Irawan, SPD SI MSc selaku Kepala Jurusan Teknik Informatika. Kemudian kami juga mewawancarai Koordinator Magang Teknik Informatika yaitu Ibu Yeni Rohayati SSI MSc. Kemudian kami juga melakukan inspeksi dokumen atau pengujian dengan Ibu Yeni Rohayati dan mendapatkan bukti laporan magang itu berupa CD dikarenakan sekarang laporan magang di jurusan informatika itu sudah berbentuk CD atau berbentuk digital, tidak lagi berbentuk lembar-lembaran kertas. Kemudian yang terakhir kami lampirkan logbook kelompok 4 yaitu pelaksanaan dan evaluasi magang jurusan informatika. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.